Haleluya. Ber- Puji pujian pada Allah atas puji-pujian dan doa. Hari ini adalah hari nasional. Melalui Alkitab dan melalui manusia Tuhan, pendeta pendiri kami, dan pengalaman pribadi saya, orang yang paling patriot adalah orang yang bisa memimpin orang-orang ke dalam pengampunan, pertobatan, dan mereka yang bisa menjadi orang terakhir dalam iman untuk negaranya, sehingga keberadaan Allah tidak meninggalkan tanah itu. Semoga gereja Zion bisa menjadi gereja yang paling berpatriot di sini. Keberadaan Tuhan terus memberkati Singapura karena orang-orang yang berdoa untuk negara ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang bisa terus berdoa untuk negara di mana kita tinggal dan negara di mana kita berasal. Sehingga Allah bisa memberkati mereka dan memaafkan mereka untuk dan memiliki hati untuk memaafkan mereka. Kita belajar tentang Daniel, dan Daniel adalah orang yang sangat patriot. Karena Daniel berdoa untuk orang-orangnya, bukan hanya untuk keselamatannya, tapi untuk orang-orang, sehingga mereka bisa menerima pengampunan, walaupun mereka tidak menyadarinya, walaupun mereka tidak bertobat. Ia berdoa untuk mereka. Apakah kita bisa melakukannya? Hari ini kita akan belajar Daniel pelajaran Daniel ke-7. Apakah ini menyeramkan? 3 teman Daniel yang merupakan bayangan di sana. Yang iman yang tidak dapat di, di- dihabiskan oleh oleh tidak dapat dihabiskan oleh api. Itu ada di Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Kita akan baca bergantian. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah mereka patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah firman Allah. Amin. Ini adalah cerita yang kita sangat tahu, tapi mari kita lihat dari perspektif kemenangan 3 teman Daniel. Supaya kita bisa menang terhadap cobaan dan godaan, kita harus memiliki iman seperti itu. Tapi mari kita lihat lagi cerita ini tentang Daniel dan 3 temannya yang dicoba melalui Raja Nebukadnezar, melalui perintahnya untuk menyembah berhala itu. Ini menggambarkan cobaan yang kita, orang-orang di akhir zaman, harus lalui pada akhir zaman. Sebelum kita dapat menerima berkat transfigurasi atau kebangkitan. Jadi mari kita lihat apa yang harus mereka lalui. Orang-orang muda Ibrani itu zaman sekarang itu loh, orang yang percaya pada Yesus Kristus 144.000 yang melawan penyembahan berhala. Daniel pasal 3 ayat 1. Dan latar belakangnya yaitu pada masa yang paling gelap, paling jahat, ketika kejahatan mengalahkan kebaikan. Babel telah mengalahkan Israel. Dan itu adalah waktu yang paling
jahat, dan tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Yang dikatakan oleh Babel, apa yang dikatakan Babel bagus adalah bagus, itu adalah saat seperti itu. Dan yang ketiga adalah, eee, pembentukan, eee, rupa keemasan. Itu yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Rupa keemasan itu adalah yang terbaik, yang dikatakan terbaik pada masa itu karena menekankan penyembahan berhala. Ini menunjukkan apa yang dikatakan dunia ini, ya oleh dunia ini apa yang bagus bagi dunia ini. Misalnya apa? Mungkin itu adalah berhala. Terus yang keempat itu adalah ketiga teman Daniel yang dituduh karena setan akan menuduh orang-orang Allah. Yang kelima, ancaman dari raja dan jawaban dari 3 manusia, beriman. Cobaan ini adalah cobaan di mana kamu tidak bisa lalui kecuali kamu siap untuk mati, menyerahkan hidup kamu untuknya. Apakah kita memiliki iman yang siap menyerahkan hidup kita untuk menjaganya? Yang keenam, eee, kesengsaraan yang pasti datang itu adalah waktu ketika adanya kekuasaan dan otoritas dari setan. Ada waktu di mana setan memiliki otoritas dan kekuatan. Apakah kita bisa bertahan melalui waktu itu, pada masa kesengsaraan itu? Yang berikutnya adalah kemenangan dari iman yang sebenarnya. Iman yang sebenarnya akan bertahan dan pada akhirnya menerima, kemenangan. Dan melalui kemenangan itu, kemuliaan Allah akan diproklamasikan dan kemuliaan Allah akan tampak. Jadi kita lihat di Daniel pasal 3 itu merupakan iman dari ketiga teman Daniel, tapi pada saat yang sama ini menunjukkan, Wahyu pasal 13. Apa yang terjadi sebelum Wahyu pasal 13? Apa itu Wahyu 13? Itu adalah tentang 2 iblis yang memberikan kemuliaan pada naga. Mari kita lihat di, Wahyu pasal 12 itu tentang apa? Itu tentang naga yang ingin memakan dan menghancurkan, perempuan yang akan melahirkan, dan perempuan itu menunjukkan gereja pada akhir zaman, dan anaknya adalah Mesias, Allah yang datang kembali. Jadi naga itu mencoba memakan gereja itu. Jadi apa itu? Apa yang ada di pasal 14? Pasal 14 itu adalah 144.000. 144.000. Itu ada di pasal 14. Jadi 144.000, ayat 13 itu tentang orang yang menyerahkan iman mereka untuk mengikuti iblis. Binatang itu. Pasal 14 berbicara tentang mereka yang yang tetap menjaga iman itu untuk mengikuti, anak domba yaitu Yesus Kristus. Jadi ini menunjukkan perbedaan yang kita lihat di Daniel pasal 3. Mereka yang menyembah berhala dan mereka yang tidak menyembah berhala. 1 Korintus pasal 10 ayat 7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, "Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Eee, Penyembah berhala itu adalah sebab kejatuhan, dan menurut buku Yehezkiel itu adalah penyebab dari kehancuran dari Bait Allah. Penyembah berhala itu adalah penyebab Allah membiarkan Babel untuk datang dan menghukum orang Israel. Penyembah berhala itu adalah penyebab dari kejatuhan di akhir zaman juga. Jadi apakah berhala kita? Keluaran pasal 20 ayat 6 kita melihat, 10 perintah dan dikatakan
Ayat 3 sampai 6, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan buat bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Jadi agama pagan pada zaman, dekat timur kuno, mereka selalu memiliki altar mereka. Itu adalah versi mereka untuk bait suci dan di dalamnya itu adalah bentuk yang, patung yang menyerupai Tuhan mereka. Untuk kita itu adalah berhala. Tapi di dalam bait suci mereka, itu adalah wujud Allah mereka. Tapi di dalam, bait suci yang Allah ciptakan, bait suci apa yang Allah ciptakan pertama kali itu adalah Taman Eden kan, tapi di bait suci itu yang dibuat oleh Allah, apakah ada rupa dari Allah? Apakah ada patung dari Allah? Tidak ada kan, tidak ada patung dari Allah kan? Tapi ada rupa dari Allah, yaitu kita sebut dia Adam, karena kita adalah rupa Allah. Tapi dalam bahasa kita itu adalah gambar dan rupa Allah, sesuatu yang tampak mirip seperti Allah. Kita telah berbicara sebelum saya ke Korea, kita berbicara tentang kita menjadi anak Allah dan Yesus berkata, "Kamu yang menerima firman Allah, kamu adalah Allah-Allah kecil." Kita ada di dalam gambar Allah, tapi saat kita menyembah patung yang lain atau rupa yang lain, apa yang kita lakukan terhadap diri kita? Kita turun kelas kan, kita menurunkan diri kita sendiri sampai ke bentuk, rupa, gambar Allah yang lain. Jadi itu yang Allah katakan, "Jangan tunjukkan gambar yang lain, kamu harus mengembalikan gambar dan rupa saya dalam diri kamu." Bukannya kita harus menyembah diri kita sendiri karena kita adalah gambar Allah. Daniel dan 3 temannya bisa mendapatkan kemenangan dari cobaan dan godaan ini karena mereka diajarkan dengan firman Allah dari umur masih sangat muda. Di Ulangan pasal 5 itu adalah, penekanan dan interpretasi ulang dari 10 perintah yang ada di Keluaran pasal 20. Sebagai referensi ke Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai 10, jangan menyembah berhala. Tapi ancaman dari raja itu adalah ancaman dari dunia kepada kita. Kamu akan diasingkan ke dalam perapian tungku api. Artinya kamu akan menderita, hidup kamu akan susah. Hidup kamu akan 7 kali lebih susah dari yang kamu bisa bayangkan. 7 kali dari panas yang biasanya. Ini ada cobaan yang paling cobaan dan, yang paling cobaan dan kesesaran yang paling ekstrim. Artinya penderitaan kamu itu akan sempurna. Kamu akan mendapatkan kesengsaraan yang sangat 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 susah. Ini adalah ancaman yang sangat berat. Kalau kamu tidak mengikuti apa yang kita bilang baik, maka kamu akan menderita. Mungkin tidak seperti itu ngomongnya, tapi akan ditunjukkan seperti itu. Kamu 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 pasti akan tahu dan kita kita sendiri tuh akan ketakutan. Kita tidak memiliki masa depan. Di Wahyu pasal 13, kalau kamu tidak mengikuti binatang, maka kamu tidak bisa beli atau jual. Kalau kamu tidak memiliki tanda dari binatang itu, kamu bi kamu tidak bisa hidup di bumi ini. Kamu akan diasingkan secara sosial, kamu akan di-cancel, kamu bawa semua bahasa yang ada zaman sekarang. Jadi kamu tidak akan bisa memiliki hidup yang nyaman, tidak bisa memiliki transaksi apapun di dunia ini. Itu adalah ancaman yang sangat besar. Kita akan di Kita akan disucikan seperti 144.000 melalui cobaan dan kesengsaraan itu jika kita melalui api seperti itu pada akhirnya. Mari kita bersyukur kepada Allah saat kita menderita.
Mari kita bersyukur kepada Allah, mengetahui dan percaya kalau Ia telah menyucikan kita. Ini adalah waktu untuk kita menutup semua, eee, keserakahan eee, atau hubungan, atau, mmm, hubungan kita dengan dunia ini yang tidak penting. Mari kita putuskan semua hubungan seperti itu, dan mari kita dan semakin sedikit hubungan kita dan, eee, keraguan-raguan terhadap firman, maka akan sedikit sedikit kesusahan lebih sedikit kesusahan kita melalui cobaan itu. Jadi kalau kita tidak memiliki hubungan, maka kesusahannya akan berkurang sedikit. Dan yang pertama, pengakuan iman yang lebih panas dari tungku api. Dan saya berdoa dan mari kita berdoa bersama, semoga kita memiliki iman yang lebih panas dari api Nebukadnezar, api dari, dunia ini, yang 7 kali lebih panas. Daniel pasal 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia maaf, tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seperti itu juga ke dalam perapian menyala-nyala. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami kembali yang kami puja sanggup melepaskan kami." Jadi, kalau saya pasti akan ketakutan, saya takut gitu, tapi kalau mereka jawabnya santai banget. Oh, saya tidak mereka bilang, "Saya tidak ada gunanya kita memberi jawaban kepada kamu, tapi kalau kamu tanya maka kita bisa kasih jawabannya. Jika kamu melakukan" dikatakan di sini, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja." Dan dikatakan, "Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja." Kamu kamu bisa bayangkan kan kalau mereka itu sangat, yakin akan iman mereka. Mereka bahkan tidak mau menyembah pada raja ini. Maaf maaf atas bahasanya, tapi dikatakan, "Eh, raja, terserah," gitu. Dikatakan, "Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Amin. Daniel pasal 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jawaban mereka, kita kita tidak harus memberi jawaban terhadap hal ini. Artinya udah jelas kan? Semoga kita bisa memiliki iman seperti ini saat kita memiliki godaan atau tes yang seperti ini datang pada kita. Kita bilang, "Saya bahkan gak usah mikir soal hal ini. Ya, saya tidak bisa mengikuti perintah kamu." Atau bilang ke iblis dalam diri saya atau siapapun yang berbisik ke telinga kita untuk mengikuti atau melawan kehendak Allah. Saya tidak akan bisa mengikuti perintah kamu hanya untuk keselamatan saya walaupun kamu adalah raja di dunia ini. Yang kedua, iman yang takut pada Allah saja dan bukannya memikirkan, situasi yang ada pada umumnya. Bukan berpikir, "Oh ya, saya mau melakukan ini itu, tapi ada situasi, ada keadaan, ada tekanan, ada mayoritas." Itu yang kadang-kadang kita bilang, Saya nggak mau ngelakuin ini, saya harusnya nggak melakukan ini," tapi akhirnya dilakukan juga ya kan? Bener nggak? Ya kan? Tapi iman seperti ini, kita harus meningkatkan iman kita. Kita harus bertanya kepada Tuhan untuk
dan meminta kepada Tuhan untuk memperkuat iman kita. Tapi hati-hati ya pada saat kalian meminta Tuhan untuk memperkuat iman kalian, karena itu artinya kalian meminta misalnya nih trainer kita, kita bilang, "Boleh nggak kita mau nambah otot atau membuat kita lebih sehat?" Apa yang akan dilakukan oleh personal trainer kita? Pasti akan dikasih, exercise kan, latihan yang lebih keras kan, gitu. Tapi semoga kita bisa memiliki, tujuan yang seperti ini, kehendak yang seperti ini untuk memiliki iman yang lebih baik. "Alah, saya rasa ini adalah waktu untuk saya untuk tumbuh dan memiliki iman yang lebih kuat dan Allah pasti akan memberikan kita, eee, challenge untuk melewati atau, rintangan yang bisa kita lompati. Tapi jika kita melakukan ini bukan hanya karena kemampuan kita atau kekuatan kita, tapi Allah akan memberikan Roh Kudus dan kasih karunia yang membantu kita untuk melakukannya. Dan pada saat kita melakukannya, maka iman kita akan terus bertumbuh. Yang ketiga, iman yang tidak takut pada ancaman raja. Ibrani pasal 30 ayat 3 sa Ibrani pasal 11 ayat 30 sampai 33. Ibrani pasal 11 ayat 30 sampai 33. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Yang kedua, mereka memiliki iman yang yakin akan perlindungan Allah. Dan ini bukan iman yang hanya seperti asumsi atau pikiran atau sesuatu yang ada dalam kegelapan. Tapi iman ini dengan keyakinan kalau Allah akan melindungi kita. Amin. Mereka siap untuk mati untuk iman ini. Dan ini adalah iman yang harus kita miliki pada akhir untuk melewati semua rintangan dan cobaan. Kita berpikir untuk melindungi hidup kita sendiri. Itu sebabnya kita menyerahkan segala sesuatu. Tapi untuk mereka yang telah melihat berkat rohaniah yang jauh lebih baik, mereka bisa menjaga iman mereka untuk menjaga berkat itu. Bukan hanya hidup ini. Semoga kita Semoga Tuhan bisa memberikan kita mata untuk bisa melihat berkat yang lebih baik ini, supaya kita tahu kenapa kita menjaga iman ini. Kita tahu kenapa kita perlu perlindungan Allah. Banyak orang yang takut tentang hidup ini. Hal yang saya miliki di dunia ini, dan saya menginvestasikan iman kita ke dalam hal tersebut, dan kalau misalnya kita kehilangan, maka kita kehilangan iman kita juga. Semoga iman kita bukan hanya untuk hidup, harafiah yang kita punya sekarang, tapi semoga iman kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan itu sebabnya mereka bisa bilang hal seperti, eee, mereka bilang, meskipun meskipun ia tidak gitu, semoga kita bisa memiliki iman seperti ini. Semoga kita tidak bilang, "Allah, kamu jawab doa saya, maka saya bisa jadi lebih baik. Allah, bantu saya melewati cobaan ini, tapi kamu harus melewati hal ini." Tapi iman yang seperti ini, iman yang dimiliki oleh 3 teman Daniel, ini adalah iman yang bahkan jika ia tidak. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13.
Percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kadang sering sekali kita bilang, "Oh, Allah tolong selamatkan kami sehingga kami bisa menjadi lebih, setia, semoga kita lebih, mmm, melayani lebih banyak di gereja." Jadi apakah kamu bilang, Allah, jika kamu tidak menyelamatkan nyawa saya, maka dot dot dot." Bagaimana jika kadang-kadang ini sebenarnya cukup bahaya untuk saya mengatakan hal ini. Tapi misalnya saya akan dioperasi, doa seperti apa yang kamu akan doakan? Allah, kamu harus selamatkan saya. Kamu harus selamatkan saya. Tolong 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 selamatkan saya. Tolong maafkan saya. Saya benar-benar melayani begitu banyak di gereja, kalau tolong ingat, orang tua saya berdoa, setiap orang berdoa, tolong selamatkan saya. Bukankah itu fokus kita? Atau kita bisa bilang, "Allah, apa kehendak-Mu? Jika itu kehendak-Mu untuk saya terus melayani, maka saya percaya kalau Kamu akan melanjutkan hidup saya, dan saya akan bersyukur padamu. Tapi jika ini waktu saya untuk pergi, saya juga akan bersyukur." Apakah kita bisa berkata hal seperti ini? Apakah saya mengatakan ini karena saya tidak berada di situasi seperti itu? Mari kita ingat hal ini. Bahkan di dalam api, ini adalah cobaan jika kamu tidak percaya. Ini akan menjadi cobaan seperti buat kamu kalau kamu tidak percaya. Tapi jika kamu percaya, maka ini bukan tes lagi. Misalnya, waktu Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, apakah ini cobaan untuk dia atau bukan? Ini tes kan buat dia, tapi ia melewatinya, ya kan? Kamu tahu murid-murid di kelas kamu yang mendapatkan nilai 100 setiap kali, nilai A setiap kali. Kamu benci kan sama orang seperti itu? Atau kamu salah satu dari orang itu? Untuk mereka, itu bukan tes. Ini adalah waktu untuk menyombongkan diri, ya kan? Karena mereka siap. Allah ingin kita memiliki iman seperti itu. Jika Abraham memiliki iman yang cukup baik, ia tahu tentang dunia surgawi, bagaimana Allah menguasai hidup dan mati. Dan saya percaya kalau ia mengetahuinya, makanya bisa mempersembahkan Ishak kan? Jika kamu bisa melewatinya, jika kamu tahu jawabannya, maka itu bukan tes. Itu tes karena kamu nggak yakin sama jawabannya. Itu tes, tentu saja tes. Saya punya guru yang memberitahu kepada kita, sekarang waktunya untuk menunjukkan diri kamu, membuktikan diri kamu. Itu pada setiap waktu tes dia pasti akan mengatakan hal ini. Ini adalah waktu untuk membuktikan diri kamu. Saya sebel banget kalau kayak ini. Ia mengetes kita, menaruh kita ke dalam kesengsaraan dan ia bilang, kamu harus membuktikan diri kamu. Tapi jika kamu siap, maka itu waktu untuk menunjukkan diri kamu. Karena waktu untuk final test, ujian ujian terakhir itu adalah waktu seperti itu. Sama seperti Ayub. Jadi ini seperti cobaan, tes Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Bahkan emas akan hancur dan meleleh jika apinya terlalu panas kan. Jika emas yang murni ditaruh dalam api seperti itu, maka itu akan meleleh juga. Hal yang tidak akan hancur atau hilang itu adalah iman yang sejati dan saya benar-benar berdoa kalau Allah akan memberikan iman seperti itu kepada, gereja Zion dan anggota-anggotanya. Jika kamu ingin memiliki iman seperti itu, katakan amin. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekarang kita mungkin melewati berbagai pencobaan jika perlu. Maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi bahkan ketika kita melewati begitu banyak kesengsaraan, cobaan, hambatan, Allah mengatakan pada kita melalui Petrus untuk tetap bersukacita. Nggak gampang, tapi tetap bersukacita karena akan ada waktunya kamu akan benar-benar bersukacita dan berbagi dalam kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Daniel dan teman-temannya dapat melihat kemuliaan Allah di tengah kesengsaraan mereka, di tengah api itu. Walaupun raja tidak dapat melihatnya, itu sebabnya mereka bisa percaya. Seperti yang dikatakan oleh Diaken Stefanus, melihat tahta Allah ketika ia dilempar batu sampai mati. Kesimpulan, Wahyu 13, 2 binatang. Saya percaya kalau kamu akan membaca semua pasal ini, saya tidak akan membahas semuanya, tapi di Wahyu pasal 13, seekor binatang keluar dari dalam laut, lalu binatang yang kedua itu keluar dari, eee, ta dari tanah. Dan yang kita harus lihat, godaan dari binatang itu adalah ya hal yang kelihatan dan secara harafiah. Mereka akan berbicara supaya orang-orang, mengikuti mereka. Masalahnya adalah satu-satunya yang harus kita ikuti hanyalah Yesus Kristus. Setelah Yesus, yang kita setelah Yesus yang harus kita sadari tidak ada mediator, tidak ada penengah, hanya Roh Kudus. Tidak ada hal-hal fisik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi penengah. Itu sebabnya adanya reformasi. Sebelum reformasi, paus itu adalah perantara. Kamu bisa sampai kepada Allah hanya melalui channel, perantara. Itu yang dilakukan oleh binatang itu. Binatang itu akan memberikan satu perantara, sayalah satu-satunya. Pada saat kamu mendengar saya berkata, saya satu-satunya yang bisa menjadi pendeta gereja Sion, itu saatnya kamu harus menendang saya keluar dari gereja ini. Ngerti nggak? Tidak ada seorang pun yang ditunjuk atau spesial atau dipilih. Hanya Yesus, dan setelah Yesus itu adalah imamat rajani untuk semua orang percaya. Amin. Tidak ada satu orang pun yang harus uh, kamu lalui, hanya Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan sekarang kita memiliki Roh Kudus. Selain itu adalah teologi yang salah. Semua orang berkata kalau saya adalah satu-satunya.
Satu-satunya yang bisa memimpin gereja ini, saya satu-satunya bisa mengajarkan firman, itu adalah teologi yang salah, ya kan? Kita 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 setuju untuk menendang saya? Kalau saya benar-benar pernah menjadi gila untuk berpikir seperti ini. Ya, terima kasih. Tolong buat saya bertobat jika saya melakukannya. Naga merah yang besar yang kita lihat di Wahyu 12 dan binatang yang kita lihat di Wahyu pasal 13, binatang dari laut dan binatang dari tanah, itu adalah 666. 6 adalah nomor kejatuhan, 6 adalah nomor ketidaksempurnaan, ketidakstabilan, nomor binatang dan manusia, nomor yang berpusat pada manusia. Itu adalah kode rohania atas dunia ini yang berpusat pada manusia. Kita memiliki kebiasaan untuk menyukai hal yang berpusat pada manusia. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Kita harus hati-hati dan ingat kalau Allah yang menciptakan kita dan dunia ini diciptakan dengan berpusat pada Allah. Kalau kita melak eee, pergi ke arah yang berlawanan, maka kita pergi ke arah yang salah. Jadi apa tempat tempat bersembunyi untuk Daniel dan 3 teman dan 3 teman Daniel. Di mana tempat sembunyi untuk kita di akhir zaman? Di mana tempat sembunyi itu? Heeh. 7 tahun terakhir yang penuh dengan kesengsaraan. 3,5 tahun terakhir penuh kesengsaraan di mana setan, binatang, naga merah, mereka menguasai dan menguasai seluruh dunia. Di mana kamu akan bersembunyi? Di mana kamu akan bersembunyi? Gereja Zion juga jawaban yang benar kan? Amin. Ya, tapi yang benar adalah kamu harus bersembunyi di balik iman. Iman akan melindungi kamu. Kita berbicara tentang Daniel, teman-teman iman teman-teman Daniel, iman seperti apa yang mereka miliki. Yang kedua, perapian api itu juga adalah tempat persembunyian. Mereka yang ada di luar perapian api itu akan dibakar sampai habis. Mereka yang ada di dalam perapian malah hidup kan, ya kan? Penderitaan yang Allah berikan pada kamu adalah tempat persembunyian. Bahtera Nuh adalah tempat persembunyian bagi Nuh selama 70-80 tahun ketika ia membangunnya. Ini mungkin pertanyaan besar ya, apakah iman itu pertanyaan besar buat kamu? Kadang-kadang iya kan, kenapa saya harus percaya seperti ini? Kenapa saya harus percaya? Nuh dan keluarganya mungkin berkata, kenapa kita harus membangun bahtera ini? Aneh ya, ayah menerima wahyu seperti ini, saya enggak, tapi saya harus ikut. Kenapa? Ini nggak masuk akal. Ini adalah penderitaan. Karena pembangunan Bahtera ini merupakan fakta fakta kalau kamu ikut serta dalam pembangunan Bahtera ini, maka kamu menjadi orang yang diasingkan dari komunitas. Kamu berbeda karena membangun Bahtera, kamu berbeda karena kamu benar-benar percaya kepada Allah, ya kan? Itu adalah perapian api. Kamu berbeda karena kamu tidak menyembah berhala itu, tapi itu adalah tempat persembunyian. Bahtera Nuh itulah tes, eee, penderitaan, pencobaan untuk mereka, tapi itu adalah tempat persembunyian di mana mereka bisa menemukan iman. Semoga saya dan kamu tidak, melawan dari masuk ke dalam api itu. Artinya jangan takut untuk masuk ke dalam api, tapi takutlah untuk kehilangan iman itu. Jadi mari kita berdoa, Allah, bahkan ketika ada api,
api dari pencobaan atau kesengsaraan dalam hidup kita, dalam langkah kita. Tolong bantu kita untuk tidak takut, tapi bantu kita untuk melaluinya dengan Kristus, orang keempat di dalam api itu. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan waktu ini untuk berpikir, membahas tentang penderitaan dan cobaan yang akan datang pada hidup kita. Kami berdoa semoga Engkau membuat iman kita menjadi iman yang sejati yang tidak akan hancur, bahkan di dalam api. Dan Bapa, ada saudara-saudara kami, anak-anak-Mu di gereja ini yang melalui api seperti itu saat ini. Mereka yang melalui kesusahan, kami berdoa Engkau ada di sini bersama dengan mereka, lindungi mereka, jangan biarkan bulu mata mereka terbakar, jangan biarkan hati mereka atau iman mereka, menjadi habis, tapi semoga kita bisa keluar semurni api, bahkan lebih berharga lebih semurni emas, bahkan lebih berharga dari emas. Kami bersyukur karena Engkau mempersiapkan iman kita di akhir zaman, sehingga kita benar-benar bisa merasakan, mengalami berkat dari ubah dan kebangkitan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan syukur kepada Allah.